Ardi menatap layar ponselnya dengan alis berkerut. Di sana, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. "Selamat malam, kami mengundang Anda untuk meliput Festival Laut Tahunan di Kota Saranjana, tanggal 15-21. Semua akomodasi dan transportasi disediakan. Mohon konfirmasi secepatnya." Tak ada nama pengirim, hanya nomor dengan kode area yang tidak familiar. Ardi menatapnya lama, mencoba mengingat apakah pernah mendengar nama kota itu. Saranjana. Ya, tentu saja ia pernah. Cerita tentang kota gaib di Kalimantan Selatan itu sering ia dengar dari grup jurnalis dan forum daring pecinta misteri. Sebuah kota modern yang konon tak tercatat di peta, namun muncul sekali-sekali di dunia nyata, untuk memanggil orang-orang tertentu. Sebagai jurnalis lepas, Ardi biasa menerima undangan liputan dari berbagai daerah. Tapi ini lain. Biasanya ada nama dinas, perusahaan, atau panitia resmi yang menghubungi. Ini hanya pesan singkat, tanpa penjelasan lebih jauh. Awalnya ia berniat mengabaikannya, namun rasa penasaran mengalahkan logika. Ardi membalas, "Siapa yang mengundang? Bagaimana saya ke sana?" Balasan datang cepat, seolah pengirim sudah menunggu. "Datanglah ke Pelabuhan Kota Baru, Dermaga 3. Kapal akan berangkat pukul 16, tanggal 15. Kami akan menjemput." Ardi menelan ludah. Ia tahu bahwa Kota Baru adalah pintu menuju gugusan pulau di Kalimantan Selatan. Tapi Dermaga 3, tempat itu sering disebut dalam cerita rakyat sebagai pintu menuju wilayah yang tak biasa. Ia bahkan pernah membaca kisah seorang nelayan yang hilang setelah naik kapal dari dermaga itu. Tanggal 15, Ardi tiba di Kota Baru. Udara asin laut menyambutnya begitu ia turun dari travel. Matahari siang masih terik, tapi di Dermaga 3, kabut tipis sudah mulai mengambang, sesuatu yang tak biasa pada jam segini. Di ujung dermaga, sebuah kapal kayu berwarna biru putih menunggu. Badannya agak tua, namun terlihat terawat. Ada 5 penumpang lain, semuanya diam, seolah enggan saling bertukar sapa. Nakodanya seorang pria tua berkulit legam dengan janggut putih tipis. Ardi mendekat sambil tersenyum. "Pak, ini kapal ke Saranjana?" tanyanya setengah berbisik. Si nakoda menatapnya lama sebelum mengangguk pelan. "Kalau sudah naik, jangan banyak bertanya, nak. Dan kalau sampai di sana, hati-hati dengan orang-orang yang terlalu sempurna." Ardi mengernyit. "Terlalu sempurna?" Si nakoda tidak menjawab, hanya berbalik mengatur tali tambat kapal. Ardi memutuskan untuk tidak memaksa. Kapal berangkat tepat pukul 16. Angin laut berhembus pelan, membuat perjalanan terasa tenang. Penumpang lain tetap diam. Seorang pria berjas rapi membaca koran yang halangannya entah kenapa selalu kosong di sisi luar. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat, matanya kosong menatap ke arah laut. 2 pemuda duduk saling membelakangi, seolah ingin menghindari tatapan satu sama lain. Ardi mencoba memotret suasana, tapi layar kameranya tiba-tiba buram. Ia periksa lensa, tidak ada yang salah. Hanya saja setiap kali ia mengarahkan kamera ke arah penumpang, gambarnya menjadi gelap. Menjelang senja, kabut mulai menebal. Laut yang tadi biru, kini tampak abu-abu keperakan. Ardi merasa kantuk berat menyerangnya, padahal ia jarang mabuk laut. Matanya terpejam tanpa ia sadari. Ketika terbangun, suasana sudah berubah total. Kabut masih ada, namun di kejauhan ia melihat deretan lampu-lampu kota berkelap-kelip. Bukan pelabuhan biasa. Jalan-jalan lebar dengan lampu modern terbentang, gedung-gedung tinggi menjulang di belakangnya. Anehnya, suara bising yang biasanya terdengar di kota tidak ada sama sekali. Hanya desiran angin. Kapal merapat di dermaga yang tampak jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Lantai dermaga terbuat dari batu licin berwarna hitam mengkilat, seperti marmer. Di sana seorang wanita berusia sekitar 40 tahun menunggu. Rambutnya hitam legam, kulitnya mulus tanpa celah, senyumnya ramah, namun matanya seolah menyimpan sesuatu. "Selamat datang Pak Ardi," ucapnya fasih. "Saya Ibu Rani, Anda akan tinggal di rumah saya selama festival berlangsung." Ardi heran. "Bu, kita sudah saling kenal." "Tidak, tapi kami di sini tahu siapa yang datang." Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, Ardi dibimbing menyusuri jalan-jalan kota. Gedung-gedung tinggi berarsitektur unik, campuran modern dan tradisional Banjar, berdiri kokoh. Mobil-mobil mewah melintas, tapi tanpa suara mesin. Semua orang yang lewat menyapa ramah, senyumnya sama, sempurna. Ardi teringat ucapan nahkoda, hati-hati dengan orang-orang yang terlalu sempurna. Rumah Ibu Rani terletak di sudut jalan,
berlantai 2, dengan pekarangan penuh bunga berwarna ungu pucat yang belum pernah Ardi lihat sebelumnya. Interiornya rapi, seperti hotel butik. Ia diberi kamar di lantai atas, lengkap dengan balkon menghadap ke taman kota. Malam mulai turun. Dari kejauhan terdengar alunan musik gamelan bercampur seruling. Ardi menoleh ke arah suara itu. Di jalan utama, arak-arakan panjang bergerak perlahan. Orang-orang berpakaian adat Banjar berwarna emas dan merah, membawa obor yang nyalanya tidak bergoyang meski angin berhembus. Di tengah arak-arakan, seorang pria tinggi berbaju putih berjalan pelan. Wajahnya begitu simetris, mata hitamnya memancarkan ketajaman yang membuat Ardi merinding. Yang membuatnya terpaku adalah pria itu menatap tepat ke arah balkon, ke matanya, dan mengangguk seolah sudah mengenalnya. Ponsel Ardi bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mira, temannya sesama jurnalis. "Di mana kamu? Aku nggak bisa share lokasi. GPS bilang kamu di area tak dikenal." Ardi menelan ludah. Ia menatap kembali ke arak-arakan. Tapi mereka semua sudah hilang, seakan lenyap di telan malam. Pagi hari di Saranjana terasa seperti pagi di kota manapun, setidaknya dari permukaan. Matahari bersinar lembut, burung-burung berkicau, dan jalanan bersih tanpa satupun sampah. Namun ada sesuatu yang membuat Ardi merasa tidak wajar. Keheningan yang terlalu rapi. Ia duduk di teras rumah Ibu Rani, menyeruput teh hangat. Dari sana, ia bisa melihat jalan utama yang membentang lebar, dihiasi pepohonan rindang dengan daun mengkilap seperti baru dicuci. Mobil-mobil berwarna hitam dan perak melintas pelan. Tak ada suara klakson, tak ada teriakan orang berangkat kerja. Bahkan langkah kaki pun nyaris tak terdengar. "Bagaimana tidurmu, Pak Ardi?" tanya Ibu Rani dari dapur. "Nyaman sekali, Bu," jawab Ardi. "Rumah Ibu seperti hotel bintang 5. Ibu Rani tersenyum. "Kami di Saranjana selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi tamu. Festival dimulai siang ini. Anda akan melihat banyak hal menarik." Ardi memutuskan untuk berjalan-jalan sebelum acara dimulai. Ia membawa kamera. Meski ingat betul kejadian di kapal kemarin, kamera gelap setiap mengarah ke orang. Ia ingin menguji apakah hal itu hanya kebetulan. Jalan-jalan kota Saranjana tampak seperti hasil gabungan masa lalu dan masa depan. Gedung-gedung tinggi berdesain modern berdampingan dengan bangunan bergaya Banjar tradisional. Setiap toko memiliki papan nama bertuliskan huruf Latin dan aksara yang tak ia kenal. Warga berpakaian rapi, kulit mereka tanpa noda, gigi putih sempurna, dan gerakan mereka selaras seolah terlatih. Ardi mengarahkan kamera pada sekelompok ibu-ibu yang sedang tertawa kecil di depan toko bunga. Klik. Hasilnya, lagi-lagi, layar kameranya gelap. Namun ketika ia memotret bangunan atau jalan kosong, gambarnya normal. Saat melintas di sebuah taman kota, seorang pria tua duduk di bangku sambil memberi makan merpati. Wajahnya lebih manusiawi, ada keriput, ada ketidaksempurnaan. Ardi mendekat. "Pagi, Pak," sapa Ardi. Pria itu menoleh. "Kau pendatang ya?" "Iya, baru kemarin sore tiba. Nama saya Ardi." Pria itu mengangguk pelan. "Namaku Pak Hasan. Aku dulu juga pendatang." Ardi langsung teringat nama yang sama, Pak Hasan, si nakoda kapal kemarin. Tapi ini bukan orang yang sama. "Pak Hasan? Maksudnya Anda bukan nelayan?" Pak Hasan tersenyum tipis. "Nelayan? Ah, itu sudah lama sekali. Lebih baik kau tidak terlalu banyak bertanya. Kota ini baik selama kau tidak melanggar aturannya." "Peraturan seperti apa?" tanya Ardi. "Jangan percaya pada orang yang wajahnya terlalu sempurna. Dan jangan pernah makan di warung dekat gerbang selatan." Ardi hendak bertanya lagi, tapi pria itu berdiri, menepuk bahu Ardi, lalu berjalan pergi. Aneh, beberapa langkah setelah menjauh, tubuhnya seperti memudar di balik cahaya matahari, lalu menghilang. Siang itu festival dimulai. Jalan utama dipenuhi stan makanan, panggung musik, dan penjual kerajinan. Warga tersenyum ramah, menyambut setiap orang. Ardi mencoba merekam suasana dengan ponsel. Berhasil, tapi setiap wajah warga menjadi buram di video. Ia mulai merasa ada pola. Saranjana mengizinkan pemandangan direkam, tapi tidak orang-orangnya. Tiba-tiba, alunan gamelan kembali terdengar.
dari ujung jalan arak-arakan muncul, sama seperti semalam. Orang-orang berpakaian adat berjalan anggun dan di tengah mereka, pria berbaju putih itu lagi. Langkahnya mantap, pandangan matanya langsung mencari Ardi di kerumunan. Ardi berusaha menghindar, menyelinap di antara penonton, tapi suara anak kecil menghentikannya. "Kak, ini untuk kakak," ucapnya sambil menyodorkan secari kertas kecil. Ardi membukanya, tulisannya terburu-buru. "Pergi sebelum 7 malam, gerbang akan menutup." Ketika Ardi menatap kembali, anak itu sudah tidak ada. Yang ada hanya kerumunan warga yang tetap senyum. Sore menjelang, Ardi kembali ke rumah Ibu Rani. Ia ingin menulis catatan liputan, tapi pikirannya penuh dengan tanda tanya. Siapa anak itu? Kenapa ia memperingatkan Ardi? Dan apa maksudnya gerbang akan menutup? Saat malam tiba, Ardi duduk di balkon menatap kota. Lampu-lampu berkilau, suasana tenang. Tapi di kejauhan, ia melihat sosok berdiri di bawah pohon beringin besar di taman kota. Pria berbaju putih itu, ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah balkon lagi. Ponsel Ardi bergetar. Pesan dari Mira. "Ardi, lokasi kamu di GPS sekarang hilang. Aku cuma lihat layar hitam. Kamu masih di sana?" Ardi mengetik balasan cepat, tapi sebelum sempat terkirim, lampu di kamarnya berkedip-kedip, lalu padam. Saat ia menoleh kembali ke taman, sosok pria berbaju putih itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, Ardi terbangun lebih awal. Udara pagi Saranjana begitu segar, namun entah kenapa, ia merasa dadanya sesak seperti sedang dikejar sesuatu. Kata-kata di kertas dari anak kecil kemarin terus berputar di kepalanya. Pergi sebelum 7 malam, gerbang akan menutup. Ia memutuskan untuk menyelidiki kota lebih jauh. Kamera diselipkan ke dalam tas selempang, ponsel di saku, dan buku catatan siap di tangan. Tujuannya sederhana, menemukan gerbang selatan yang disebut di peringatan itu. Jalanan pagi di Saranjana kembali menunjukkan kesempurnaan yang tidak wajar. Warga berjalan dalam ritme yang nyaris sama. Semua tersenyum, semua memberi salam. Tidak ada yang terlihat sakit, lelah, atau bahkan terburu-buru. Ardi mulai merasa bahwa kota ini seperti panggung teater raksasa, dan semua warganya adalah aktor yang memainkan peran. Di sebuah pertigaan, ia melihat papan penunjuk jalan berwarna hitam dengan tulisan emas. Pasar Tengah, Gerbang Selatan. Itu dia. Ardi menoleh kanan kiri sebelum memilih arah menuju gerbang. Jalan semakin sepi. Pohon-pohon besar menaungi trotoar. Bayangan mereka memanjang seperti tangan yang mencoba meraih. Di ujung jalan, ia melihat sebuah bangunan berbentuk gapura tinggi dari batu hitam. Ukirannya rumit, menggambarkan laut, ombak, dan kapal. Di bagian tengahnya, ada pintu besar yang terbuat dari logam berwarna tembaga. Tertutup rapat. Seorang pria berpakaian hitam, berwajah sangat simetris, berdiri di depan pintu itu. Tatapannya lurus ke arah Ardi. "Gerbang ini hanya dibuka pada malam tertentu," ujarnya tanpa ekspresi. "Sekarang, kembalilah." Ardi mengangguk pura-pura mengerti, lalu mundur perlahan. Tapi sebelum ia benar-benar menjauh, ia mendengar suara samar dari balik gerbang, suara ombak dan suara kapal. Siang itu, Ardi kembali ke pusat kota. Ia mencoba berbincang dengan warga, menanyakan hal-hal sederhana seperti berapa lama tinggal di sini atau asalnya dari mana. Jawaban mereka selalu terdengar, identik. "Kami tinggal di sini selama yang kami ingat. Kami bahagia di sini." Nada, intonasi, bahkan senyum mereka persis sama, seperti diulang dari naskah. Di sebuah gang kecil, Ardi melihat anak kecil yang kemarin memberinya peringatan. Anak itu berdiri sendirian, menatapnya dari balik tembok. Ardi menghampiri. "Kamu yang kasih kertas kemarin kan? Apa maksudnya gerbang akan menutup?" Anak itu menunduk. "Kalau gerbang menutup, kamu nggak akan bisa pulang. Mereka akan bikin kamu lupa siapa kamu." "Mereka? Siapa mereka?" Anak itu hendak menjawab, tapi tiba-tiba langkah kaki terdengar dari ujung gang. Dua pria berwajah terlalu sempurna berjalan mendekat. Anak itu langsung berlari menghilang di balik pintu kayu, meninggalkan Ardi sendirian.
Malam ketiga, Ardi mulai bermimpi aneh. Ia berdiri di tepi jurang. Di bawahnya lautan bergemuruh. Kabut menutup sebagian pandangan. Dan dari dalam kabut itu suara-suara berbisik memanggil namanya. Ardi, kalau kau tinggal, kau tak akan kembali. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Lampu kamarnya mati, hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Di luar, di taman depan rumah Ibu Rani, berdiri pria berbaju putih. Kali ini jaraknya lebih dekat. Dan yang membuat Ardi membeku, dia memanggil namanya dengan suara yang persis seperti suara dirinya sendiri. Ardi. Ardi mundur, menutup tirai, dan berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun ponselnya bergetar. Pesan dari Mira. Aku baru cek, waktu di GPS kamu aneh. Katanya sekarang tanggal 19, padahal kamu bilang baru 3 hari di sana. Ardi menatap layar dengan mata membelalak. Jika tanggal benar, berarti ia sudah di Saranjana 6 hari dan hanya tinggal 1 malam sebelum peringatan itu menjadi kenyataan. Pagi itu, Ardi terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi. Jam di dinding menunjukkan pukul 8, tetapi cahaya yang masuk lewat jendela seperti cahaya sore menjelang senja. Waktu di Saranjana terasa bergeser. Di meja samping tempat tidur ada secangkir teh hangat. Ardi yakin ia tidak meninggalkannya semalam. Ibu Rani pasti yang menaruhnya. Tapi ada yang aneh. Di permukaan teh itu mengapung kelopak bunga ungu pucat yang sama seperti di pekarangan rumah. Aroma teh itu manis, tapi juga sedikit membuat pusing. Ia memutuskan untuk tidak meminumnya. Saat turun ke ruang tamu, Ibu Rani duduk sambil merajut. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi ramah, tetapi penuh pengamatan seperti sedang mengukur. Festival akan mencapai puncaknya malam ini, Ardi, ucapnya datar. Setelah itu, semua akan menjadi lebih mudah untukmu. Mudah? Tanya Ardi mencoba terdengar santai. Ibu Rani tersenyum tipis. Kamu tak perlu khawatir tentang hal-hal dari luar. Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Kalimat itu membuat Ardi merinding. Ia berpura-pura pergi untuk melihat festival. Padahal tujuannya jelas, menemukan jalan keluar sebelum malam. Kota Saranjana hari itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Jalanan penuh hiasan, bendera berwarna emas dan merah berkibar di setiap sudut. Tapi di balik kemeriahan itu, Ardi melihat sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Tidak ada satupun orang tua renta, bayi, atau orang sakit. Semua warga terlihat sehat, rapi, dan berusia antara 20 hingga 40 tahun. Di sebuah persimpangan, Ardi melihat gang kecil yang menuju ke belakang deretan rumah. Ia masuk dan menemukan sebuah bangunan tua yang kontras dengan kemegahan kota. Pintu kayunya terbuka sedikit, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Di dalam, ruangan itu ternyata sebuah gudang penuh lemari kayu. Saat membuka salah satunya, ia terpaku. Di rak-rak lemari tersusun foto-foto orang, ratusan, mungkin ribuan. Semua wajahnya asing, kecuali satu. Foto dirinya dengan latar belakang dermaga. Di bawahnya tertulis, tiba 15-08, status proses integrasi. Suara langkah kaki mendekat. Ardi menahan napas sampai mereka pergi. Kata-kata itu mengkonfirmasi satu hal. Malam ini adalah batas waktu terakhirnya. Menjelang sore, ia kembali ke rumah Ibu Rani. Namun sebelum sampai, ia melihat sosok kecil berdiri di sudut jalan, anak yang pernah memberinya peringatan. Anak itu melambai pelan, lalu berlari menuju taman kota. Ardi mengikutinya. Di taman, anak itu berbisik cepat. Gerbang selatan akan dibuka sebentar malam ini, sebelum festival selesai. Itu satu-satunya kesempatanmu. Tapi mereka akan menjaganya ketat. Kenapa kamu membantu saya? Tanya Ardi. Anak itu menunduk. Karena saya dulu juga pendatang, tapi saya tidak pernah berhasil keluar. Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, langkah kaki banyak orang terdengar. Anak itu melarikan diri lagi, menghilang di antara pepohonan taman. Malam mulai turun, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih menghentak.
Lampu-lampu kota menyala terang, sementara warga mulai berkumpul di alun-alun besar. Ardi berdiri di tepi kerumunan, matanya mencari-cari jalan menuju gerbang selatan. Dari ujung alun-alun, pria berbaju putih muncul, memimpin arak-arakan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia berjalan langsung menuju Ardi. Senyum tipis di bibirnya seakan mengatakan, "Kau tak akan kemana-mana." Jantung Ardi berdegup kencang. Ia tahu, jika tidak bertindak sekarang, besok ia bukan lagi Ardi. Gamelan berdentum cepat, seolah memacu detak jantung Ardi. Kerumunan di alun-alun semakin rapat. Warga berwajah sempurna, berbaris rapi di kedua sisi jalan, memberi jalan bagi arak-arakan yang dipimpin pria berbaju putih. Ardi mencoba bergerak ke tepi, mencari celah. Matanya menatap jauh ke arah selatan. Di antara bangunan, ia bisa melihat samar-samar puncak gerbang selatan. Namun sebelum ia bisa melangkah, pria berbaju putih sudah berdiri di hadapannya. "Waktumu hampir habis," katanya. Suaranya datar, tapi menghantam dada Ardi seperti pukulan. "Aku hanya ingin pulang," balas Ardi. Pria itu tersenyum samar. Semua pendatang mengatakan itu pada awalnya. Lalu mereka sadar dunia luar tidak memberi apa-apa selain kesedihan. Di sini kau akan mendapatkan segalanya. Hidup tanpa sakit, tanpa tua, tanpa takut. "Apa harganya?" tanya Ardi. "Melepaskan siapa dirimu," jawab pria itu. Ardi mundur selangkah. "Itu bukan hidup." Pria itu menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau begitu, larilah. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa keluar." Ardi menyelinap keluar dari kerumunan. Ia memutar melalui gang-gang kecil, menghindari jalan utama yang penuh penjaga. Suara gamelan terus terdengar, seolah mengikutinya kemanapun ia pergi. Di ujung salah satu gang, anak kecil itu muncul lagi. "Cepat, ikut aku!" Mereka berlari melewati lorong sempit yang dibatasi dinding batu. Jalanan semakin gelap, lampu kota berkurang. Dari kejauhan terdengar suara ombak. Ketika mereka sampai di depan gerbang selatan, Ardi melihatnya terbuka sedikit. Celah cukup lebar untuk satu orang. Di baliknya, kabut tebal menggantung, dan di dalam kabut itu, ia bisa melihat bayangan laut berkilau di terpa bulan. Namun sebelum ia bisa melangkah, dua penjaga berwajah sempurna berdiri di sisi pintu. Tatapan mereka dingin. Anak kecil itu berbisik, "Kau harus lari sekarang, atau semuanya terlambat." Ardi menarik napas panjang, lalu berlari. Penjaga pertama mencoba meraih lengannya, tapi Ardi menunduk dan menghantam bahu penjaga itu. Penjaga kedua menghalanginya, namun anak kecil itu menendang kakinya, membuatnya tersandung. Ardi menerobos celah gerbang, masuk ke dalam kabut. Udara di sana begitu dingin, setiap langkah seperti melangkah di lumpur. Suara gamelan semakin pelan, digantikan oleh deru ombak. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya ditarik ke belakang. Pria berbaju putih muncul di kabut, menatapnya. "Kau yakin ingin kembali? Di luar sana tak ada yang menunggumu." Ardi menatap balik, menahan rasa takut. "Lebih baik aku kehilangan segalanya di luar daripada kehilangan diriku di sini." Pria itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, pergilah." Ia melepaskan cengkramannya. Ardi jatuh ke permukaan keras, lantai kayu kapal. Ia batuk-batuk, menghirup udara asin laut. Ketika membuka mata, ia melihat wajah nelayan tua, Pak Hasan yang asli, menatapnya. "Kau beruntung, Nak, kami menemukannya terapung di tengah laut," kata Pak Hasan. Ardi bangkit setengah duduk. "Berapa lama aku hilang?" Pak Hasan menghela napas. 7 hari. Ardi memeriksa tasnya. Kameranya hilang, catatannya basah, dan tak terbaca. Satu-satunya yang tersisa hanyalah secari kertas basah bertuliskan, "Kau sudah memilih." Beberapa bulan kemudian, saat membuka koran lokal, Ardi membeku. Di halaman tengah, ada berita tentang Festival Laut Tahunan Kota Saranjana. Foto utama memperlihatkan kerumunan dan di barisan depan, dirinya. Tanggal di berita itu, minggu depan.